Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Bu Iva juga dalam kondisi sehat walafiat dan Bu Iva tetap bersemangat. Semangat ini ingin Bu Iva tularkan pada kalian semuanya. Semangat! Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita masih tetap membahas bab 2 tentang perubahan sosial dan globalisasi. Jika pada pertemuan kita minggu yang lalu, Bu Iva sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk globalisasi, maka pada pertemuan kita kali ini, Bu Iva akan menjelaskan tentang dampak globalisasi. Apa dampak atau akibat adanya globalisasi? Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif globalisasi tentunya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu perhatikan anak-anak ilustrasi contohnya, teknologi sekarang semakin berkembang pesat. Yang kedua, efektif dan efisien. Pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Sebagai contoh, misalnya dengan menggunakan HP Android, kamu bisa menggunakan mobile banking. Dari HP itu, kamu bisa membayar pulsa HP, bisa membayar pulsa listrik, kemudian kamu juga bisa melakukan pembayaran dalam apapun. Pembayaran untuk pembelian atau untuk transaksi apapun. Efektif, menjadi lebih ringkas dan efisien. Efisien menjadi lebih cepat. Tidak membutuhkan banyak waktu, tidak membutuhkan banyak media. Dengan adanya iptek, dengan adanya teknologi, maka pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga, majunya perekonomian suatu negara. Ini jelas anak-anak, kamu lihat ilustrasinya adalah kondisi keuangan suatu negara yang terus meningkat, menggambarkan majunya perekonomian. Kenapa? Karena adanya kerjasama internasional. Masing-masing negara yang kekurangan ekonominya mengalami kemerosotan bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara yang perekonomiannya sudah maju. Dengan adanya kerjasama internasional itu, maka diharapkan perekonomian suatu negara akan mengalami kemajuan. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Nah, ini digambarkan orang yang uangnya dihambur-hamburkan. Dengan adanya globalisasi, perekonomiannya meningkat, maka secara otomatis kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat. Dampak yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Nah, ini digambarkan sebuah bola dunia dengan aneka media sosial. Sekarang apa yang tidak mungkin dalam berkomunikasi anak-anak? Detik ini ada kejadian di suatu negara, maka pada detik kedua kejadian tersebut akan diketahui oleh negara-negara yang lain. Saat ini dengan mudah kamu bisa mengakses komunikasi dari negara manapun juga. Selanjutnya, yang keenam yaitu berkembangnya pariwisata. Ini ada kaitannya tadi anak-anak dengan perkembangan iptek, efisiensi juga. Nah, ini ada data tentang peningkatan pariwisata. Wisata di dunia. Perkembangan komunikasi mempermudah orang untuk berkeliling ke dunia manapun. Ini. Yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan informasi. Wah, ini juga anak-anak, hampir setiap bulan mesti tentang alat komunikasi ada yang baru. Hari ini kamu membeli HP dengan tipe terbaru. Bulan depan pasti sudah ada HP dengan tipe yang lebih baru lagi. Karena perkembangan alat komunikasi ini semakin cepat, maka bisa juga informasi juga semakin cepat diterima. Semakin berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu dampak negatif globalisasi.
Yang pertama, westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi yaitu gaya hidup kebarat-baratan, lebih menganggap budaya barat lebih baik dari budaya negaranya sendiri. Ya, ini Bu Iva memberi contoh anak sekolah dengan gaya yang meniru budaya barat. Gaya berpakaiannya, gaya rambutnya, gaya duduknya. Ini adalah contoh kecil dari gaya hidup kebarat-baratan. Makanan juga anak-anak sekarang yang namanya es krim, hamburger, hotdog, spaghetti sudah membudaya dan itu dianggap sebagai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru menjadi budaya kita. Padahal itu adalah budaya barat. Hati-hati anak-anak terhadap westernisasi. Selanjutnya, ini yang lebih parah lagi anak-anak, demoralisasi. Apa itu demoralisasi? Demoralisasi yaitu kemerosotan akhlak atau kemerosotan etika. Perhatikan, ilustrasinya orang tuanya sedang menyapu, anaknya duduk-duduk di kursi dengan kaki yang diangkat. Sangat-sangat tidak sopan. Jangan ditiru ya anak-anak ya. Bukan ini saja, dengan adanya westernisasi juga bisa memicu akhlak yang buruk. Bu Iva tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada banyak akhlak-akhlak tercela sebagai dampak dari adanya westernisasi. Selanjutnya, ada kesenjangan sosial. Ada kesenjangan sosial ekonomi. Kamu perhatikan, ini ada perbedaan gambar. Yang satu adalah golongan ekonomi ke bawah. Makan mencari dari sisa-sisa dengan nasi bungkus. Yang gambar satu lagi yaitu orang berekonomi ke atas. Menengah ke atas. Makanan tersaji di meja-meja dengan berbagai rasa dan varian. Nah, ini kesenjangan ekonomi, sosial ekonomi yang sangat-sangat tajam anak-anak ya. Kemudian yang keempat, tindak kriminalitas. Apa sih yang tidak bisa dilakukan sekarang itu? Tindak kriminalitas, nah ini penjambretan. Sekarang apalagi tindak kriminalitas para hacker-hacker dengan menggunakan alat komunikasi dengan internet, itu lebih canggih lagi anak-anak ya, pembobolan ATM, pembobolan rekening. Nah, itu adalah tindak-tindak kriminalitas sebagai akibat dari kemajuan iptek. Pencemaran lingkungan, dampak negatif yang kelima. Nah, dengan adanya industrialisasi, maka bisa memicu berkembangnya perusahaan-perusahaan. Dan mana perusahaan-perusahaan ini otomatis anak-anak sedikit banyak juga bisa mencemari lingkungan. Ini contoh kecil tentang pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Belum lagi dari sampah yang dihasilkan. Bisa menimbulkan pencemaran tanah juga. Yang keenam, kenakalan remaja. Ini anak-anak, sekelompok anak-anak perempuan SMP sedang merokok. Ini contoh saja. Masih banyak kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Kalian pasti tahu yang ada di sekitar kalian sebagai dampak dari adanya globalisasi. Dampak yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sikap individualisme. Nah, ini anak-anak, satu keluarga semuanya pada sibuk sendiri-sendiri. Si anak pegang HP, ayah ibu juga sibuk pegang HP. Sampai itu digambarkan anjingnya juga pegang HP. Tidak ada komunikasi secara langsung. Maka tidak salah anak-anak jika zaman sekarang itu disebut kita hidup tapi mati. Duduk berdampingan tapi masing-masing pegang HP, masing-masing sibuk sendiri sehingga terkesan seperti orang mati. Ada banyak orang semuanya pegang HP, sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Sikap individualisme. Ini adalah dampak negatif dari adanya globalisasi.
Demikian tadi anak-anak sedikit materi tentang dampak positif dan dampak negatif dari adanya globalisasi. Bu Iva harap yang sedikit ini bisa kalian ambil hikmahnya dan semoga juga bermanfaat. Sampai sekian dulu pertemuan kita kali ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.